Saya buka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. wabarakatuh. Ayo, kalau assalamualaikum jawabannya, waalaikum. Waalaikumsalam. 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 Nah, Waalaikumsalam. nggak usah panjang-panjang Waalaikumsalam. ya. Kemudian hari ini, hmm, langsung. Bentar. Hari ini pertemuan BHP yang pertama. Saya mulai dengan hukum kedokteran ya, karena saya siapkannya di hukum kedokteran. Nah, untuk sebelum memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu agar semua kegiatan pada hari ini, pelajaran pada hari ini bisa diterima dengan baik dan bisa dimanfaatkan di kemudian hari dengan sebaik-baiknya. Ya, silahkan dipimpin siapa untuk berdoa. Baik, izin dokter, izin untuk memimpin berdoa sebelum mulai mata kuliah pada siang hari ini. Bagi teman-teman, sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Sebentar ya, tunggu ya.
Bentar ya, Dek ya. Ini ada error. Bentar, Dek. Ya, siap Bentar. dokter. Sorry, sorry. Siap dokter. Ini udah masuk nggak ya? Siap, Udah, dokter. jelaskannya sudah Udah ya? dokter. Udah dokter. Sudah ada, dokter. 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 Oke, kita mulai dengan topiknya hukum kedokteran. Jadi nanti yang dibahas prinsip-prinsip logika hukum dan hukum kedokteran di Indonesia ya, karena kita di Indonesia. Nah, sekarang hukum kedokteran tuh apa sih? Coba bantu salah satu. Hukum kedokteran tuh apa sih? Maksudnya tuh apa sih? Yuk, salah satu yuk. Apa aja wes bebas. Raihan coba. Raihan. Izin dokter, pertanyaan saya dokter. Oke. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Reski Fahrezi dengan NPM belakang 100. Dikandem. Kalau yang saya ketahui dalam hukum kedokteran itu, kalau tidak salah itu aturan dan ketentuan hukum yang biasanya itu mengatur hubungan antara tenaga medis seperti dokter, perawat, tenaga kesehatan, pasien, rumah sakit, dan lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan dokter. Dan tujuannya biasanya untuk melindungi hak pasien dan tenaga kesehatan. Mungkin dari itu saya dokter. Terima kasih. Oke. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi, mengatur tentunya hak dan kewajiban. Ada hak dan ada juga kewajiban. Ya, serta yaitu tadi hubungan antara dokter pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Nah, di dalam melakukan pelayanan kesehatan itu kan tidak lepas dari konflik hukum yang pasti ya. Dalam nanti pelayanan jika dilakukan pelayanan kesehatan itu sehingga perlu payung hukumnya baik untuk tenaga kesehatannya maupun pasiennya. Sama-sama butuh perlindungan ya, sehingga ada hukum kedokterannya. Oke. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran ini apa sih? Kok perlu belajar hukum kedokteran? Ngapain? Orang kedokteran kan kebanyakan belajar tentang manusia, sel-sel. Ngapain belajar hukum kedokteran gitu ya, kurang lebihnya. Jadi tujuannya adalah memahami prinsip dasar hukum dalam pelayanan kesehatan seperti keterehan. Di dalam pelayanan kesehatan itu ada hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Ya, jadi ada hubungan interaksi. Baik dalam komunikasi, tindakan itu ada interaksi. Sehingga kita harus tahu prinsip dasar hukumnya. Kemudian mengenal logika hukum dalam praktek kedokteran. Kemudian mengetahui prinsip hukum kedokteran di Indonesia. Di Indonesia ini kayak apa sih? Hukumnya seperti apa sih? Apakah sama dengan di luar? Itu kan pasti ada perbedaan, ya. Kemudian, nah, relevansi hukum kedokteran itu seperti apa? Hukum memberikan perlindungan bagi pasien dan dokter, bukan hanya pasien tok, bukan hanya dokter tok, tapi pasien dan juga dokter sama-sama dilindungi. Ya. Kemudian membantu dokter mengambil keputusan yang etis dan legal. Tentunya ketika kita menghadapi suatu dilema etik dalam mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan hukum kedokterannya.
Dari sisi etis juga diperhatikan, dari sisi hukum atau legal juga harus diperhatikan, ya. Kemudian menghindari risiko sengketa hukum dalam praktek. Nah, kita sebisa mungkin mengurangi atau meminimalisir risiko sengketa hukum di dalam praktek. Udah tahu nih bakalan terjadi sengketa, ya udah dikurangi, diminimalisir sebisa mungkin. Ya, salah contohnya dengan cara apa? Coba contohnya, ada yang bisa bantu? Satu aja. Ken Sabila. Yuk, contohnya yuk, menghindari risiko sengketa hukum dalam praktek. Dokter, mohon maaf dokter, ini Mm-mm. jaringan saya agak putus-putus. Mm-mm. Di mana posisinya, Kensa? Baik, saya ini di dalam kamar dok. Oh, di Surabaya. Di kota Benar Surabaya dokter, atau di mana? saya di Surabaya dok. Mohon maaf ini saya boleh Hmm, pindah tempat dulu dok untuk mencari jaringan yang baik. oke, pindah dulu ya. Mungkin bisa dibantu temennya dulu, Naura. Baik dokter. Baik, eh, dokter, di sini saya izin menjawab mengenai contoh dari menghindari risiko sengketa hukum dalam praktik. Di sini saya Naurana Valeza Tulavira dengan NPM akhir 7. Salah satu contohnya adalah ketika dalam melakukan anamnesis atau praktik kepada pasien, kami melakukan informed consent terlebih dahulu, yaitu memberitahu bahwasanya informasi ini bersifat rahasia dan kami meminta persetujuan untuk bisa melakukan pemeriksaan selanjutnya untuk menghindari adanya konflik atau perselisihan ke depannya. Seperti itu. Kurang pas ya. Coba temennya yang lain. Firmansyah, Giovando. Baik, dok, izin. Mungkin kalau saya menghindari risiko sengketa hukum dalam praktik itu mungkin ya mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang sudah tertulis. Seperti itu saja, dok. Untuk menghindari risiko sengketa hukum nantinya. Oke, coba. eh Kurang pas ya. Lainnya lagi ada Vika, Lailatul. Permisi dokter, apa saya boleh memberikan pendapat saya? Oke, boleh. Menurut saya, langkah yang paling tepat adalah yang pertama adalah kita melakukan rekam medis dalam menganalisa pasien atau mendiagnosis pasien dengan menulis rekam medisnya secara jelas akurat. Contoh di dalam praktek, contoh di dalam praktek, contoh real. Contoh real. Hmm. Dok, saya izin menyampaikan pendapat. Oke, siapa ini? Bintang. Ya, dok. Oke, Perkenalkan, saya atas nama Lintang Nur Imani dengan NPM akhiran 8. oke, Contoh sengketa hukum di sini biasanya tentang malpraktik, dok. oke. Jadi mungkin Terus, salah diagnosis atau kesalahan dalam memberikan penanganan. Begitu untuk menghindarinya, caranya ya seminimal mungkin agar kita menuruti peraturan, tidak melakukan malpraktik begitu. Terima kasih, dok. ada lagi, satu lagi yang langsung.
Kasusnya. Izin, saya izin menambahkan nanti boleh dokter koreksi. Mungkin Mm, kalau untuk yang menghindari resiko sengketa hukum dalam praktik itu, kalau di dokter kan biasanya pastinya mempunyai SIP ya dokter ya, untuk mm-mm. nah kalau misalnya SIP itu setahu saya itu yang sudah saya baca itu hanya boleh 3 atau sampai 2 gitu dok untuk izin. Mm-mm. Kalau misalnya cuman hanya eh, menaruh SIP supaya mendapatkan pasokan obat tetapi tidak praktik di situ, nah itu juga bisa sampai misalnya dilaporkan juga bisa sampai bahaya karena hukum dokter Oke. ataupun praktik tidak ada SIP-nya dokter. Terima Mm-mm. kasih. Mm-mm. Oke. Ya. Jadi kalau SIP itu udah jelas ya, kewajiban seorang dokter praktek itu ya harus pakai SIP. Artinya kayak SIM ya. Kita nyetir berkendara di jalan raya harus pakai SIM. Kalau enggak ya kena tilang. Sama SIP juga kalau kita mau praktek ya itu SIM-nya udah jelas di awal. Jadi udah nggak bisa ditawar kalau itu ya. Kemudian inform konsen, semua tindakan medis wajib inform konsen, itu juga nggak bisa ditawar, ya. Jadi harus wajib, nggak boleh enggak. Nah, contoh dari menghindari risiko sengketa medis dalam praktek, misalkan nih kita praktek, kemudian eh, pasien ini parah, misalkan stadium 4 gitu, ya. Terus kita menjaga perasaannya gitu, supaya dia nggak ngedrop. Nah, tapi kita upayakan tuh dia diobati semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang terbaik. Nah, kira-kira itu bisa menjadi sengketa hukum nggak di kemudian hari? Kira-kira bisa Bisa, nggak? bisa dokter. Bisa, karena apa? Karena semisal ketika tidak ada persetujuan dari pasien tersebut, lalu di kemudian hari ada semisal kayak komplikasi itu bisa menjadi masalah. Karena apa? Mungkin karena belum ada persetujuan dua arah dari Udah pasien juga. dikasih persetujuan. Kita mau memberikan pengobatan yang terbaik ya, supaya sembuh ya. Minta persetujuannya, tanda tangan pasiennya. Kira-kira kenapa? Ya, dokter izin menjawab Oke. tentang sesaria NPM akhir 33 bisa jadi sengketa hukum karena kita menyembunyikan informasi dari pasien. Ya, ya, karena kita menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari pasien. Kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, pengobatannya gagal atau malah berefek samping, itu akan menjadi sengketa hukum karena di awal kita tidak menjelaskan secara detail apa saja yang terjadi di pasien. Ya, seburuk-buruknya pasti harus dijelaskan. Sedang mengalami apa, rencana tindakannya apa, yang akan terjadi seperti apa, walaupun itu ada kemungkinan terburuk pun harus dijelaskan. Kita melakukan ini, hasilnya bisa jadi apa. Yang terburuk pun semua harus dijelaskan, supaya tidak ada resiko masalah di kemudian hari. Kayak gitu, ya. Kemudian jangan lupa, inform consent itu apabila pasien tidak menyetujui, kita juga tidak boleh memaksakan tindakan yang kita anggap terbaik. Tetap pasien punya hak otonom menentukan dirinya sendiri. Kita tidak bisa, loh ini yang terbaik, saya lakukan yang terbaik. Walaupun pasien tidak menyetujui, saya akan lakukan. Nggak bisa. Ya, jadi harus melalui inform consent. Begitu ya, maksudnya ya. Oke.
Terus nanti ada masalah lagi dengan keluarga. Nah, pasien berseteru dengan keluarga. Pasien setuju, keluarganya tidak setuju. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa berpendapat? Pasiennya setuju, keluarganya tidak setuju. Izin menjawab, Dok. Oke, silakan. Tetap menuruti hak otonom pasien meskipun ada desakan dari keluarga gitu. Oke, jadi pasien tetap yang berhak untuk menandatangani inform consent. Ya, karena tentunya dengan memenuhi syarat-syarat ya, pasiennya sadar, sudah dijelaskan kondisi, tindakan, dan hasilnya atau efek samping atau resikonya sudah jelas. Kemudian pasien dengan sadar bisa tanda tangan inform consent, ya tidak ada paksaan dari siapapun, suruh tanda tangan itu atas kesadaran dia sendiri, ya. Tetap pasien yang berhak dan berkuasa untuk menentukan atau memutuskan, ya. Oke, sekarang ini coba apa arti dari cuplikan ini? Ada yang bisa bantu? Yang lain selain Lintang, dari tadi Lintang terus. Ganti. Siapa? Ayo. Apa aja bebas. Baik, dokter, saya izin berpendapat. Oke. Izin dokter, ini yang kutipan yang di atas ini ya. Iya. Baik, siap dokter. Dari kutipan di atas yang berasal dari Hippocrates, di mana itu memiliki arti dimanapun seni pengobatan dicintai, di situ juga ada cinta terhadap kemanusiaan. Di sini itu artinya bahwa dalam tindakan pengobatan yang sejati itu bukan berdasar cuma pada ilmu, tapi juga tentang kasih sayang antar manusia. Karena dokter yang bersifat sejati itu adalah dokter yang peduli terhadap kemanusiaan, bukan hanya sekedar proses penyembuhan penyakit saja. Oke, ya. Jadi intinya harus mencintai, ya, dengan empati, sehingga kita menyembuhkannya juga dengan kasih sayang, gitu, ya. Nah, sekarang apa sih arti hukum bagi seorang calon dokter? Coba yang lainnya. Mohon izin menjawab, Dok. Oke. Perkenalkan, nama saya Nakinsi Kalingga Sawitra dengan MPM 2509158. Apa arti hukum bagi seorang calon dokter? Menurut saya, hukum merupakan sebuah pedoman moral dan profesional untuk menjalankan tugas secara benar, adil, dan aman. Pentingnya hukum ini bagi dokter itu untuk perlindungan kepada pasien, perlindungan kepada dokter, dan sebagai standar profesi kita serta tanggung jawab bersama. Oke, yang cewek coba. Izin menambahkan, dokter. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Saitama Ersa dengan nomor MPM akhir 22. Apa arti hukum bagi seorang calon dokter? Arti hukum bagi seorang calon dokter itu berarti serangkaian aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam praktik kedokteran demi melindungi keselamatan pasien dan masyarakat, serta memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab dokter itu sendiri dalam pelayanan medis. Terima kasih, dokter. Oke. Jadi kalau arti hukum bagi seorang calon dokter itu belum berarti dia mengikuti aturan yang berlaku, ya.
Jadi untuk calon dokter pastinya supaya mengetahui bahwa nantinya jika calon dokter tersebut sudah terjun seutuhnya menjadi dokter, bisa memahami bahwa di dalam praktek kedokteran itu ada aturan-aturan yang berlaku. Gitu ya, artinya tidak bisa seenaknya sendiri. Ya, semua diatur dan kita juga ada kode etik kedokteran ya, sehingga dari sejak dini sebelum menjadi dokter, masih calon dokter, kalian sudah dibekali eh, ilmu atau pengetahuan tentang nantinya itu seperti apa jika menjadi dokter. Seperti itu ya. Oke, sekarang prinsip-prinsip prinsip-prinsip hukum kedokteran. Nah, ada otonomi, ada beneficence, ada non-maleficence, sama keadilan, justice ya. Jadi kalau otonomi, hak dari pasien, hak utuh ya dari pasien. Beneficence, apa yang kita lakukan harus yang terbaik buat pasien. Non-maleficence, apa yang kita lakukan tidak merugikan pasien. Ya, jadi ditimbang baik buruknya. Ada beberapa pilihan A, B, C. A baiknya berapa? B baiknya berapa? C baiknya berapa? A jeleknya berapa? B jeleknya berapa? C jeleknya berapa? Itu benar-benar ditimbang yang paling tidak merugikan itu yang kita lakukan. Kemudian yang keempat ada keadilan atau justice, ya harus adil. Sekarang prinsip otonomi, hak pasien untuk menentukan pilihan. Tadi dijelaskan kondisinya, diberikan gambaran tindakan yang mau dilakukan, diberikan kesempatan untuk menentukan ya atau tidak tindakan tersebut untuk dirinya. Nah, pasien berhak untuk menentukan pilihannya, sehingga jika dia menyetujui, dia harus diwajibkan menandatangani informed consent. Ya. Kemudian yang kedua, dokter wajib menghormati keputusan pasien. Nggak bisa pasien saya nggak mau dok, saya takut dilakukan tindakan tersebut. Loh nggak bisa, ini harus dilakukan, wajib dilakukan karena ini yang terbaik. Ini yang paling baik dilakukan saat ini. Ibu harus mau, wajib mau. Nah, itu tidak bisa ya karena pasien mempunyai prinsip otonom. Ya. Nih ya, contoh pasien menolak tindakan medis ya. Sudah kita tidak mau. Yang pasti dokter wajib menjelaskan kondisinya, rencana tindakan yang terbaik, resikonya kalau diambil dan resikonya kalau tidak diambil. Jadi ada dua hal ya, dilakukan juga dijelaskan resikonya, tidak dilakukan juga dijelaskan resikonya. Nah, sehingga pasien menentukan keputusan itu sudah tahu, oh kalau saya dilakukan A, begini hasilnya, B, begini hasilnya. Dia sudah tahu resikonya. Ya, jangan hanya kondisinya begini harus dilakukan operasi titik. Nah, operasi ini untuk apa? Resikonya bagaimana? Dia nggak tahu. Ya gimana cara dia mengambil keputusan? Ya, jadi wajib dijelaskan. Nah, ini yang sering terlewat ya. Kadang dokter sekarang sibuk, banyak pasiennya, dang-dang cepet ya. Semoga adik-adik di sini nggak gitu ya besok ya. Pasien membutuhkan waktu untuk dokter menjelaskan kepada mereka
Ya, sekarang pasiennya lebih kritis. Semua dibaca lewat internet, googling, TikTok. Nah, jadi dokternya harus punya banyak waktu untuk menjelaskan secara medis. Ya. Kemudian yang kedua, beneficence, yang terbaik. Dokter wajib mengutamakan kebaikan pasien, cari yang terbaik, pilihan yang terbaik. Ya, memberikan terapi terbaik sesuai evidence-based medicine, mendahulukan keselamatan pasien. Ya, pasti ya, semua dokter saya yakin tidak ada yang mau apa melupakan keselamatan pasien. Pasti tujuannya yang terbaik, pasti tujuannya pengen sehat, pasien selamat, ya nggak ada yang kebalikannya, itu pasti. Ya, cuman di dalam kenyataannya kadang kita yaitu tadi ketemu dilema etik, melakukan yang terbaik A kadang resikonya lebih besar. Misal operasi jantung misalkan, melakukan tindakan A, tapi nanti resikonya bisa meninggal. Tapi kalau kita melakukan B, sebenarnya hasilnya nggak baik-baik amat, tapi resikonya tidak terlalu buruk. Nah, itu akan menimbulkan dilema etik. Apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti akan begitu ya. Nanti ada bahasannya sendiri, dilema etik. Oke, kemudian prinsip non-maleficence atau tidak merugikan. Ya, menghindari tindakan yang merugikan pasien. Tolong dicermati. Efek samping obat, contohnya efek samping obat harus dipertimbangkan. Nih, misalnya nanti pada kenyataannya di dunia praktek, adik-adik kan banyak ketemu obat-obat ya. Nah, pasti banyak sales-sales obat yang berlomba-lomba memberikan fasilitas. Dok, sama-sama antibiotiknya misalnya, sama-sama amoksilinnya misalnya. Tapi obat paten kan banyak pabriknya ya. Mereka berlomba-lomba memberikan fasilitas, dok ini aja dok pakai saya, nanti saya berikan ini apa jalan-jalan keliling Eropa. Ya, nanti satunya saya dok pakai ini, bagus ini, nanti saya berikan B, C, D, E, F sampai Z. Nah, kemudian karena hal itu, adik-adik sebagai dokter melupakan efek samping obat terhadap pasien. Ya, mungkin ada obat yang tidak bisa diberikan pada pasien A, tidak bisa diberikan pada pasien B, karena yang awal tadi iming-imingnya wis lupa segalanya ya. Wis nggak peduli, yang penting keliling Eropa. Semua diresepi obat A ya, kan nggak bisa begitu ya. Itu melanggar prinsip non maleficence. Nanti ya, paham ya? Nah, jadi selain yang diberikan yang terbaik, juga ada prinsip menghindari yang merugikan. Ya, jadi ada prinsip itu juga. Kemudian memberikan resep obat yang berlebihan, harusnya nggak usah, nggak perlu. Tapi diresepi semua banyak, sampai 5 macam, harusnya cuma 2. Dah 5 aja itu. Mungkin vitamin, mungkin gitu ya resepnya. Nah, itu merugikan pasien. Kasihan pasiennya, harusnya tidak perlu, dia harus mengeluarkan biaya yang lumayan. Ya, itu melanggar prinsip non-maleficent. Ya. Oke. Sekarang berikutnya prinsip keadilan atau justice. Akses layanan kesehatan yang adil. Contohnya gimana? Ayo, ada yang bisa bantu contohnya? Izin dokter menyampaikan pendapat saya. Cantika ya?
Iya, dokter. Perkenalkan nama saya Cantika Aisyah dengan akhiran NPM 6. Mungkin kalau misal berbicara terkait prinsip keadilan, di bidang kedokteran pun telah dibahas terkait triase dalam kegawat daruratan. Seperti ada logo yang warna hijau, kuning, merah, dan juga hitam. Biasanya itu digunakan untuk memprioritaskan pasien yang lebih gawat tanpa memandang eh, seseorang itu berdasarkan kedudukan strata sosialnya. Mungkin salah satu contohnya seperti itu, Dok. Oke, sebentar ya. Oke, tadi contohnya di triase, merah, kuning, hijau ya. Jadi mana mana saja yang membutuhkan yang merah, membutuhkan tidak memandang stratanya. Yang penting dia dapat merah, dia harus cepat masuk ya. Nah, sama saja kayak di poli, dia pakai BPJS atau umum ya. Nanti yang umum dimasukin dulu, BPJS-nya tunggu terakhir-terakhir. Nah, itu juga tidak boleh. Ya, itu namanya akses layanan kesehatan yang adil. Ya. Kemudian distribusi sumber daya kesehatan secara merata. Jadi, sebentar. Distribusi sumber daya kesehatan secara merata. Ini juga jangan beda-bedakan. Misalkan di tempat yang kecil, yang warganya menengah ke bawah, ya dokternya sedikit aja, misalkan gitu ya, nggak boleh ya. Makanya diharapkan adik-adik yang sekarang sekolah di sini nanti ketika lulus kembali ke daerahnya masing-masing supaya daerahnya bisa lebih maju dan tenaga kesehatannya lebih memadai gitu ya. Tidak diskriminatif dalam pelayanan. Oke,
Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ini ya, prinsip bioetik dan hukum. Jadi bioetik itu ada otonomi, beneficent, non-maleficent, sama justice. Ini prinsip bioetik. Nanti sampai lulus, prinsip-prinsip ini dibawa terus ya, Dek. Jadi diinget-inget ya. Terus hukum itu aturan tertulis, mengikat, dan mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya bisa apa? Pidana atau perdata, ya. Kemudian keduanya saling melengkapi dalam praktek kedokteran. Ya, hak-hak itu harus diperhatikan karena jika tidak diperhatikan akan menimbulkan sanksi hukum. Itu pasti akan terkait. Ya, maksudnya begitu. Jadi dalam praktek itu harus dipegang untuk menghindari sanksi hukum. Ya. Nah, sekarang diskusi. Pasien menolak transfusi darah karena alasan agama. Apa kewajiban hukum dan etik seorang dokter? Diskusikan. Nah, ini nggak usah kelompok. Diskusikan masing-masing mencari jawaban, alasan. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah ada yang bisa? Yuk, perwakilan. Siapa? Izin dokter, Ya. izin menjawab dokter. Oke. Perkenalkan nama saya Rafael. Rafael Perkenalkan Narapati. nama saya
Betul, dokter. Dengan NPM akhir 19. Oke, lanjut. Saya menjawab untuk yang kewajiban dan hukum etik seorang dokter pada pasien menolak transfusi darah karena alasan agama. Contohnya di kasus misal memiliki agama Jehovah Witness, di mana mereka menolak transfusi darah karena keyakinan agamanya. Di sini sebagai seorang dokter, yang pertama-tama dokter itu harus wajib menjelaskan resiko apabila pasien menolak transfusi darah dan jika mungkin menjelaskan atau memberikan alternatif lain. Nah, apabila pasiennya ini tetap menolak, dokter harus tetap menghormati keputusan pasien karena itu menyangkut hak dari pasien itu, hak dari pasien tersebut. Terima kasih. Ya. Dokter. Satu lagi, Berdiko Karunia. Baik, dokter. Terima kasih kesempatannya. Saya Berdi Karunia dengan NPM akhiran 72. Di sini saya setuju dengan pernyataan dari Rafael. Namun sini saya ingin menambahkan dua hal, dokter. Yang pertama, walaupun ketika pasien itu menolak terhadap saran yang diberikan oleh dokter, maka dokter itu harus tetap bersikap profesional. Di sini etik seorang dokter diperlihatkan dengan tidak mendiskriminasi pasien yang tidak mau mengikuti instruksi dokter. Terus yang kedua, yang kedua itu di sini untuk melindungi dokter dari hukum ketika nanti misalnya si pasien itu terjadi komplikasi karena tidak mengikuti instruksi dokter, maka sebaiknya dokter ini sudah kayak memberikan surat atau menuliskan penolakan si pasien di dalam rekam medis gitu, dokter. Mohon maaf, terima kasih. Oke, jadi rekam medis harus ditulis lengkap dan jangan lupa inform consent. Ya, jadi harus dijelaskan di rekam medisnya itu, kronologisnya. Jadi jika nantinya timbul masalah, kita bisa memperlihatkan. Dan jangan lupa apa yang kita lakukan harus sesuai SOP ya. Pasti nanti setiap klinik, setiap rumah sakit itu memiliki SOP. Jadi dokter tidak boleh melanggar dari SOP masing-masing klinik atau rumah sakit. Ya, oke, udah bagus banget pendapatnya. Next. Oke. Oh, nggak bisa. Nah, sekarang logika hukum dan dalam kedokteran. Jadi, hubungan dokter dan pasien adalah sebagai kontrak terapeutik. Apakah setelah pasien ketemu dokter, dokter mengobati selesai kontraknya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah setelah dokter bertemu pasien, mengobati, pasien selesai, pasien sembuh, selesai kontraknya? Siap, izin menjawab dokter dengan nama kakak dengan NPM akhiran 11. Menurut saya itu masih belum selesai di mana kita masih bisa memberikan nomor handphone kita secara pribadi untuk sesi konsultasi sampai pasien itu benar-benar sembuh, dokter. Terima kasih. Ya. Oke, jadi kalau memberikan nomor pribadi jangan deh, nanti kamu terganggu. Ya, jangan nanti 24 jam nanti di ini ya. Jadi dalam hubungannya kontrak itu memang tidak pernah usai. Benar tadi ya seperti Ahmad Rihan ya. Nah, ini akan berlangsung terus ya, apalagi pasien tua. Nah, dia akan datang kembali dengan keluhan yang sama, sembuh, datang kembali dengan berbeda keluhan lagi. Nah, ini hubungan ini akan terus berlanjut ya, sehingga kontrak ini akan terus selamanya. Jadi harus mempertimbangkan kontrak seumur hidup dengan pasien ini ya, harus diberikan yang terbaik. Maka dari itu ya. Dasar pertanggungjawaban hukum tenaga medis ya harus sesuai hukum. Jangan lupa inform consent sebagai pencegah konflik karena ini kontrak seumur hidup
Ya, jadi harus ada informed consent dan hukum sebagai pedoman profesional. Oke, jangan lupa harus ingat hukum yang berlaku. Hubungan dokter dan pasien adalah sebuah perjanjian. Dokter wajib memberi layanan sesuai standar, pasien wajib memberi informasi yang benar. Jadi dokter wajib memberikan layanan sesuai SOP, tapi pasien pun wajib memberikan informasi yang sesuai atau yang benar sebenar-benarnya. Nah, tanggung jawab hukumnya apa? Secara administratif harus ada perizinan praktek. Tadi yang dibilang ya harus ada SIP. Ya, perdatanya apa? Tadi kita bisa kena pidana dan perdata. Kalau ada kelalaian, pasti kita kena pidana. Ya, kalau ada kerugian, pasti bisa terkena perdata. Kemudian, jika itu menyangkut etik, akan ada teguran dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ya, jadi ada dua, dari hukum, pengadilan, dan juga dari etik. Ya, hati-hati ya. Nah, sekarang nyampe di informed consent. Ntar, tunggu sebentar.
Oke, sekarang tentang inform consent ya, Dek. Inform consent itu apa? Persetujuan tindakan medis oleh pasien. Dengan catatan sudah dijelaskan ya. Tindakannya apa, tujuannya apa, resikonya apa. Jangan lupa resikonya juga dijelaskan. Ya, nih, diagnosis, tujuan, risiko, dan alternatif. Nah, kalau ada alternatifnya dijelaskan. Boleh tidak ini, tapi ada alternatifnya ini. Ya. Kemudian jangan lupa mendokumentasikan di rekam medis, ya. Mungkin ada X-ray-nya, mungkin ada apa MRI-nya, ya. Jangan lupa dikumpulkan tuh data-datanya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat informed consent? Penjelasan dari dokter, pasien harus memahami dulu ya. Pasien harus memahami dulu, harus jelas, dan dia diberikan waktu untuk melakukan persetujuan atau penolakan. Jadi jangan langsung buru-buru, gimana? Saat ini juga harus setuju atau tidak setuju. Enggak ya, jadi diberikan waktu untuk berpikir, ada pertanyaan enggak, kasih waktu untuk bertanya sampai dia paham. Ya, jika menolak ya harus dihormati. Seperti tadi ya, dia punya hak untuk dihormati. Nah, kemudian ini etik versus hukum. Etik itu apa? Hukum itu apa? Coba dicari beserta contohnya. Bila melanggar etik gimana? Bila melanggar hukum bagaimana? Coba dicari ya. Saya kasih waktu 5 menit.
Ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Siap, dokter izin Naura, menjawab. Naura Navalia. Baik, izin dokter untuk Baik, menjawab. dokter. Di sini saya mohon izin Naurah Nafalezatul Lafira dengan NPM akhir 7. Di sini saya izin menjelaskan atau memberi contoh dari pelanggaran etik atau pelanggaran hukum itu sendiri. Nah, untuk contoh dari pelanggaran etik sendiri, yang pertama adalah ketika dokter atau pihak medis melanggar kerahasiaan pasien. Contohnya adalah ketika membocorkan riwayat kesehatan pasien tanpa izin pasien. Kemudian yang kedua adalah seperti halnya melakukan operasi kecil pada pasien tanpa menjelaskan risiko dan mendapat persetujuan. Kemudian selanjutnya adalah diskriminasi terhadap pasien, itu juga termasuk pelanggaran dari etik. Kemudian selanjutnya adalah memberikan seperti obat padahal tidak diperlukan hanya untuk keuntungan finansial saja. Kemudian selanjutnya adalah merekomendasikan obat tertentu karena menerima komisi. Itu termasuk dari pelanggaran etik. Kemudian untuk pelanggaran hukum sendiri, contohnya yang pertama adalah melakukan malpraktik. Kemudian selanjutnya adalah melakukan tindakan medis tanpa izin resmi atau misalnya tidak memiliki SIP namun membuka praktik. Kemudian selanjutnya adalah penggalapan atau penyalahgunaan dana pasien. Kemudian selanjutnya adalah penyalahgunaan obat terlarang dan yang terakhir adalah pembunuhan atau percobaan pembunuhan melalui praktik medis. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh sama seperti yang disampaikan tadi sama Naura. Kalau kasus hukum ya, pasien pasti menggugat dokter karena dugaan malpraktik. Ya, terus sekarang pertanyaannya apakah komplikasi itu termasuk malpraktik? Bagaimana pembuktiannya di dalam hukum? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang bisa bantu jawab? Izin dokter. Oke. Perkenalkan nama saya Raihan Reski dengan NPM 8100. Kalau komplikasi itu menurut saya bukan malpraktik dokter. Komplikasi medis itu kan seperti kayak efek samping atau masalah-masalah yang bisa terjadi meskipun tindakan medis itu sudah dilakukan sesuai standar gitu dokter. Jadi menurut saya komplikasi itu bukan otomatis kesalahan dokter. Oke, bagaimana misalkan nih kamu dianggap malpraktek, dituntut secara hukum, bagaimana pembuktiannya di dalam pengadilan? Dokter, apakah saya diberikan izin untuk menjawab? Boleh, Faras ya? Iya. Oke. Izin menjawab, dokter. Kalau misalnya dari saya pribadi untuk membuktikan apakah saya melakukan malpraktik atau tidak dengan menunjukkan rekam medis pasien selama ini, dan kalau misalnya itu masih kurang, saya juga bisa memanggil dokter spesialis lain yang terkait untuk eh, menilai apakah tindakan saya itu termasuk malpraktik atau bukan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menjawab, melengkapi? Izin menambahkan dokter. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Prasetyo Mukambu dengan NPM 47. Izin dokter, saya setuju pertama apa yang dikatakan oleh Rehan Reski Farezi bahwa malpraktik itu, komplikasi itu tidak sama dengan malpraktek karena komplikasi itu resiko yang terjadi, resiko pada saat medis yang dapat terjadi meskipun dokter sudah melakukan tindakan yang terbaik. Kemudian untuk pembuktiannya dalam hukum, pertama saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Faras. Pertama, kita harus menunjukkan rekam medis yang full dari awal pemeriksaan hingga proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Kemudian jika masih kurang, kita bisa menambahkan dengan saksi ahli atau dokter-dokter ahli yang berkompeten pada bidangnya, seperti apa yang dikatakan oleh Faras. Kemudian ditambahkan lagi dengan informed consent atau bukti jika dokter itu sudah menjelaskan resiko-resiko termasuk komplikasi yang mungkin terjadi apabila
pengobatan tetap dilakukan. Kemudian juga kita tidak bisa lupa untuk tetap melakukan semua kegiatan tersebut menggunakan standar profesional atau SOP. Terima kasih, dokter. Oke, lengkap sekali ya jawabannya. Jadi benar ya, semua itu yang disampaikan tadi adalah yang harus dibuktikan. Jangan lupa yang paling penting yang harus kita ungkap adalah kita sudah melakukan segala tindakan itu sesuai dengan SOP. Nah, itu pembuktiannya di dalam hukum seperti itu, ya. Jika ada komplikasi, ya artinya itu dari respon dari tubuh pasien, bukan dari tindakan kita, ya. Jadi SOP itu penting. Oke. Nah, sekarang hukum kedokteran di Indonesia. Hukum kedokteran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang terbaru ya. Berisi apa? Aspek pelayanan medis, sengketa medis, perlindungan bagi tenaga medis, dan perlindungan bagi pasien. Nah, isinya ini pasti banyak ya. Jadi, adik-adik nanti buka sendiri ya, dibaca isinya apa aja. Oke, dibaca terus nanti per apa? Per bab itu apa aja ya? Nanti di masing-masing anak membuka sendiri-sendiri. Oke, sekarang kode etik kedokteran Indonesia. Nah, kalau tadi hukum, kalau sekarang etik. Jadi mengatur perilaku etis dokter. Sanksi etik bila melanggar. Bekerja sama dengan regulasi hukum positif. Nah, kalau ini etis ya, etika, etik. Ya, jadi sanksinya ya sanksi etik yang menghakimi ya beda dari pengadilan ya. Biasanya sanksi etik itu apa aja sih contohnya? Ada yang bisa bantu? Baik, sebelumnya izin menjawab, dokter. Oke, Nama Javier. saya Muhammad Javier Janitra dengan MPM akhir 36. Oke. Contoh sanksi etik itu seperti sanksi disiplin, seperti teguran, atau bisa saja eh, dipecat sebagai jabatannya, dicabut hak praktiknya juga. Seperti itu, dokter. Mm-mm. Dah. Oke, sanksi etik itu tergantung dari seberapa berat kesalahan ya, pelanggarannya. Jadi bisa dari teguran, bisa dari skorsing ya, mungkin berapa lama tidak bisa praktek, bahkan yang paling berat itu pencabutan STR atau SIP ya, gitu ya. Jadi tergantung dari beratnya pelanggaran etiknya. Tapi kalau etik itu bukan pidana ya, jadi dia nggak ada hukuman penjara, hukumannya ya etik itu tadi. Oke, jadi kalau hukum positif ya undang-undang, kalau etik ya dari profesi. Ya, jadi semuanya ini saling terkait ya, saling terkait. Nah, sekarang kasus malpraktek banyak terjadi di Indonesia, ya. Banyak sekali kasus dokter dipidana akibat kesalahan atau kelalaian medis. Kontroversi antara komplikasi versus kelalaian. Tadi ya, hati-hati. Jadi komplikasi kadang digemborkan atau disampaikan dari keluarga pasien itu sebuah kelalaian medis ya, padahal itu komplikasi. Maka dari itu semua alat-alat atau bahan-bahan yang bisa menguatkan dokter harus selalu dikumpulkan ya. Dan satu hal, jangan pernah bekerja tanpa SOP. Harus dengan SOP. Tidak boleh di luar SOP. Walaupun dokter ini punya ide yang bagus, yang cemerlang, yang pengalaman yang baik, tanpa ada di SOP itu tidak boleh dilakukan.
Ya, jika punya misalkan ketemu pasien, kayaknya diginikan dia bisa berhasil, ya ajukan saja untuk dibuatkan SOP yang baru misalkan gitu. Ya, jadi harus ada SOP-nya. Nah, sekarang sengketa pasien dan rumah sakit ya. Pasien menggugat rumah sakit atas dugaan pelayanan buruk. Nah, ini juga terjadi ya. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa eh, dokter, pasien, dan tenaga medis lainnya ini selalu berkaitan ya, selalu punya hubungan. Melayani buruk saja, pasien itu bisa menggugat. Menunggu terlalu lama itu bisa menggugat. Ya, antrian panjang dia tidak dipanggil-panggil bisa menggugat. Ya, jadi hati-hati, komunikasi harus baik, SOP harus jelas. Ya. Kemudian ya penyelesaiannya pasti di awal mediasi dulu, jika tidak ditemukan titik temu ya pastinya pengadilan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dokter harus selalu mengikuti permintaan pasien untuk menghindari konflik atau sengketa hukum? Kapan dokter boleh menolak permintaan pasien? Siapa yang bisa bantu? Izin dokter. Oh ya, Cantika boleh. Oke, silahkan. Baik dokter. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Angelina dengan akhiran NPM 46. Untuk pertanyaan yang nomor 1, apakah dokter harus selalu mengikuti permintaan pasien? Tentu saja tidak dokter. Dikarenakan dokter kan harus profesional kan dokter. Jadi kalau mengobati pasien sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, sesuai dengan SOP, dan juga sesuai dengan runtutan uh, cara pengecekan dan apa yang harus dilakukan dengan penyakit ataupun keluhan si pasien tersebut. Dan misalkan yang di nomor 2, kapan dokter boleh menolak permintaan pasien di saat itu sudah melebihi batas normal atau tugasnya dokter. Misalnya di suatu kasus tuh ada seorang pasien yang meminta resep obat tambahan dikarenakan ia ingin pergi ke luar negeri. Eh, Jika ia membawa obat-obatan yang misalnya dosisnya besar, tetapi dia ingin reimburse lagi si resep tersebut. Nah, itu tidak boleh dilakukan dengan apapun alasannya. Jadi sudah sesuai dengan kontrolnya dia. Izin dokter, terima kasih. Oke, ada lagi pendapat yang lain atau menambahi? Izin dokter untuk menambahi dari pendapat Angelina di Ya. bagian kapan dokter boleh menolak permintaan pasien itu ketika kita sebagai dokter itu belum memiliki keahlian yang kompeten. Jadi kita bisa menolak permintaan pasien dan menyerahkan kepada dokter yang lebih kompeten di bidangnya. Kemudian untuk kedua itu ada fasilitas yang tidak memadai, pasien yang tidak kooperatif, dan tadi sempat disinggung oleh Angelina tentang permintaan pasien yang tidak masuk akal. Begitu dok, terima kasih. Oke, jadi segala macam yang diminta pasien itu harus kita sesuaikan dengan ilmu yang kita punya, ya harus dengan teori, ya literatur, jurnal gitu ya. Saya bilang seperti di awal tadi, pasien banyak informasi dari luar. Ya, saya kalau praktek itu selalu ditabrakin pasien kalau di TikTok itu dok. Nah, itu begini-begini. Kalau di apa namanya Google itu begini-begini. Nah, itu selalu ditabrakin begitu. Jadi seorang dokter harus mempunyai ilmu atau literatur atau jurnal untuk menjawab ya permintaan pasien. Ya, jadi kita punya pegangannya dasarnya sehingga pasien oh iya ternyata ada ilmunya. Ya. Kemudian kapan dokter boleh menolak permintaan pasien? Ya, jika tidak sesuai dengan ilmu tersebut dan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di situ, di tempat kita berpraktek. Ya, di SOP-nya A tindakannya, dia minta B. Oh, maaf, di sini SOP-nya begini.
Jika tidak sesuai atau jika biasanya di sana itu bisa kok dok, biasanya begitu ya. Yang saya temui itu seringnya begitu. Di sana bisa, oh ya di sini SOP-nya A, jika di rumah sakit B bisa, Bapak atau Ibu boleh silahkan memilih rumah sakit D. Ya, karena mungkin berbeda ya SOP-nya. Ya, jadi boleh menolak jika tidak sesuai SOP. Ya, oke, sekarang penyelesaian sengketa itu apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan? Yang pertama ya pasti mediasi ya, itu paling murah ya. Duduk bersama, diskusi, masukannya apa, jalan tengahnya apa, tapi jarang banget ya bisa diselesaikan dengan mediasi. Ya, kecuali ya sama-sama legowo, sama-sama mau menerima masukan masing-masing dan mau memperbaiki. Ya, itu mediasi yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua pasti peradilan nih. Nah, ini pasti ujung-ujungnya ke pengadilan. Kalau di pengadilan pasti lebih formal dan butuh bukti yang kuat. Tadi ya, bahan-bahannya, SOP, inform consent, rekam medis harus ada semua. Jangan sampai ada satu yang kita tidak punya atau tidak lakukan. Nah, fatal itu ya. Kemudian kalau itu berhubungan dengan etik ya tentunya masuk ke ranah etik. Ya. Oke, sekarang ringkasan hari ini apa? Prinsip hukum kedokteran itu perlindungan bagi pasien, tapi juga untuk dokter. Jadi dua-duanya dilindungi ya sebenarnya. Karena masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Nggak salah satu aja. Jadi dua-duanya mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Ya. Kemudian prinsip bioetik sangat mendukung hukum. Jadi dari yang otonomi, beneficence, non-maleficence, justice, itu semua jika kita menerapkan, itu akan sangat membantu kita dalam melindungi dari hukum. Jadi jangan dilupakan. Itu 4 prinsip seumur hidup kita harus pakai. Ya. Kemudian undang-undang, peraturan, kodeki adalah dasar praktek. Makanya nanti dibaca ya undang-undangnya. Detail dibaca satu persatu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Itu dibaca satu persatu. Nah, karena di situ ada poin-poin khusus yang harus kita lakukan. Gitu ya. Oke, ya pesan terakhirnya nih, hukum kedokteran hadir bukan untuk menghukum. Jangan lupa ingat, hukum bukan berarti kita ini terkungkung, ya, tapi untuk melindungi. Ya, sebenarnya itu payung buat kita, untuk melindungi kita, karena rentan ya, dokter itu niatnya mau membantu, tapi makin ke sini itu rasanya harganya kurang ya, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu dokter tuh dianggap serba bisa, serba benar, apa yang dilakukan semua itu yang terbaik gitu ya. Kalau sekarang itu dokter dipukul, dokter dilempar, dokter diludahi, dokter diapain itu banyak terjadi. Makin ke sini makin nggak berharga ya. Sehingga hukum itu ada hadir untuk melindungi. Tapi jangan lupa syaratnya untuk dilindungi hukum ya kita harus punya senjatanya tadi. Inform consent, rekam medis, SOP, itu harus kita lakukan. Ya. Kemudian jadilah dokter yang etis dan taat hukum. Ya, tidak jarang juga dokternya nggak etis, nggak taat hukum. Ya, ngomong sengomong-ngomongnya, bersikap ya sekarpe dewe ya. Terus habis gitu apalagi? Bahkan ada yang apa maaf-maaf lebih dari pelecehan misalkan gitu ya.
Jangan ya, tolong dipahami bahwa kita ini tugasnya menolong, tidak lebih dari itu. Kita ada hukum dan ada etik, ada dewan etik, ada lembaganya yang memayungi dan mengontrol kita. Ya, udah sekolah susah-susah, lama, cuman gara-gara seperti itu dicabut STR-nya. Nah, ini kan juga harus dipikirin panjang. Belum nanti dimasukkan di ranah pidana juga. Di penjara, sudah dicabut STR-nya, di penjara pula. Nah, itu juga harus difikirkan ya. Jadilah dokter yang etis dan taat hukum. Itu pesan moralnya ya. Oke, terima kasih udah selesai kuliah perdana kali ini dari saya. Ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan. Izin dokter, saya ingin bertanya. Oke, siapa ini ya? Ya baik, dokter perkenalkan nama saya Cantika Aisyah Oh, dengan Tika. akhiran NPM 6. Saya penasaran akan satu hal dokter. Kalau misalkan ada seorang dokter dalam ruang operasi itu melakukan sedikit kelalaian, kayak contohnya dalam menjahit, ia melakukan kelalaian hingga terjadi pendarahan atau komplikasi saat di ruang operasi. Namun ketika operasinya telah selesai, itu pasiennya tidak tidak berpengaruh apa-apa gitu dok. Apakah dokter yang melakukan kelalaian itu akan divonis malpraktek atau tidak dok? Dan jikalaupun itu divonis malpraktek, berarti di dunia kedokteran ini tidak mentolerir human error sama sekali ya dok. Terima kasih. Mohon jawabannya dokter. Kalau tidak terjadi apa-apa ya nggak apa-apa tadi, nggak terjadi apa-apa. Yang bermasalah kan kalau terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan terjadi pendarahan kan dok, jadinya kan ia tentu membutuhkan transfusi darah dan lain-lain. Berarti Tentunya ada itu kan apa-apa. meningkatkan. Berarti ada Oh apa-apa. iya. Nah, kalau gitu pasti kesalahan. Karena apa, Dek? Semua tindakan itu ada SOP-nya. Kenapa kok dia bisa lalai? Ya, itu pasti kesalahan. Kalau misalkan ditarik belakang, berarti human error. Oke, kenapa? Kelelahan. Kalau kelelahan harusnya dokter bisa membagi waktunya. Berapa jam praktek yang bisa dilakukan. Berapa banyak rumah sakit yang bisa dia lakukan. Semakin berumur, semakin mengurangi untuk menghindari human error. Itu kan bisa dilakukan. Ya, dan setiap tindakan pasti ada SOP-nya. Itu yang membuat kita tidak akan melakukan kelalaian. Karena ada poinnya nih, satu, desinfeksi dulu. Kedua, misalkan operasi sesar misalkannya, membelah lapisan pertama, ketiga, apa terus sampai akhirnya selesai. Itu ada semua deh kalau ditindakan. Nah, ketika itu dilewati satu dan akhirnya ada masalah, yaitu perdarahan tadi, yaitu sebuah kelalaian. Kalau menyebabkan pasien yang ngapa-ngapain, bahkan sampai meninggal, ya kelalaian di kesalahan itu. Gitu ya. Dokter, kalau misalnya dalam operasinya itu kan terjadi kayak transfusi darah dan lain-lain, tentunya itu kan menaikkan biaya prosedur operasinya. Tapi karena sudah tertutupi semasa proses operasi sehingga tidak terjadi apa-apa, tapi efek kelalaian itu hanya pada di biaya operasionalnya. Apakah termasuk malpraktik juga, dok? Kalau itu dipermasalahkan oleh keluarga pasien, ya pastinya akan jadi kasus ya. Tapi kalau itu dalam akhirnya mungkin dari timnya operasi itu menyampaikan bahwa di dalam proses pembedahan misalnya gitu, pasien ternyata membutuhkan darah misalnya gitu. Ya itu beda lagi. Ya, jadi
Jadi tergantung dari nanti kadangkala dek keluarga pasien itu ada keluarganya yang dokter dan keluarganya misalkan sama-sama dokter bedah misalkan gitu ya. Tapi mungkin nggak praktek di situ. Nah, dia kan tahu betul prosedurnya, bagaimana pelaksanaan operasi, bagaimana pasien yang begini itu sebenarnya tidak butuh transfusi, ini pasti ada kelalaian, itu biasanya masalahnya dari sana. Karena ada rekan saya juga begitu, gitu ya. Baik, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi harus berhati-hati banget sekarang itu rawan kayak gitu, ya. Oke, ada lagi. Baik, Nah, saya ingin bertanya. tanya Hmm, dokter. ya, monggo. Saya Arga Rozikin Adilaga dengan NPM akhiran 80. Izin bertanya dokter. Mm-mm. Jika ada kasus seperti ini dokter, setelah dilakukan diskusi yang cukup mendalam dengan kepada pasien yang mengalami gagal ginjal kronik, pasien masih tampak ragu. Padahal ketika diperiksa, pengetahuan pasien tentang tawaran penanganannya akan dilakukan sudah cukup baik. Apakah yang paling tepat dilakukan oleh dokter? Begitu, dokter. Penjelasannya sudah cukup baik, pasien sudah paham, tapi dia masih ragu. Enggak, dokter. Seperti itu, dokter. Kasih waktu, timeline, berapa lama, misalkan sehari, misalkan. Dalam 1 hari, saya kasih waktu ya Bu, besok harus ada keputusannya, Ibu kontrol lagi ke sini. Karena ini tidak bisa menunggu penyakitnya Ibu. Jadi harus ada keputusan ya atau tidak. Jika Ibu ya, mari kita lanjutkan pengobatan selanjutnya. Jika Ibu tidak, Ibu harus menandatangani penolakan tindakan. Selesai. Yang pasti dikasih waktu. Jangan harus menjawab saat itu juga. Begitu ya. Kalau toh pada akhirnya Ibu itu menolak ya nggak apa-apa, itu otonomi pasien. Asalkan kita sudah menjelaskan resikonya. Begitu ya. Oke, baik, dokter. Oke. Tapi dokter, jika saya menanyakan kembali kepada pasien apa yang membuat ragu itu boleh nggak, dokter? Iya, nggak apa-apa. Kan itu komunikasi antara dokter pasien. Boleh. Kira-kira Ibu apa ya yang masih membuat ragu? Apa yang harus saya jelaskan lagi supaya Ibu lebih yakin? Apa yang saya bisa bantu supaya Ibu lebih mantap untuk melakukan tindakan? Boleh, kan itu komunikasi dengan pasien. Boleh. Oke, dokter. Baik, terima kasih. Oke. Satu lagi yuk, siapa tadi yang mau tanya? Ingin bertanya, Dok. Ya, Nazila. Nasila. Iya, saya sama Dina dengan NPM akhir 35 ingin bertanya, jika misalnya dalam suatu kasus terdapat pasien lansia yang telah terdiagnosis suatu penyakit dan setelah memberikan informasi pada keluarga, ternyata keluarga itu memohon pada dokter untuk tidak memberitahukan pada pasien dikarenakan ada pertimbangan bahwa yang pertama untuk mengantisipasi stres pasien untuk kestabilan pasiennya karena takutnya akan menyebabkan imunnya turun dan juga pihak keluarga itu yakin bahwa pasien akan menolak tindakan medis yang disarankan sama dokter karena penyakit tersebut. Dan bagaimana seorang dokter dapat mengambil keputusan yang paling bijak dan memang jika diperbolehkan apa landasan hukum yang paling kuat bagi keluarga untuk bisa melakukan hal tersebut. Apa landasan hukum yang paling kuat untuk Eh, bagi keluarga untuk melakukan hal tersebut. Karena kan pasien tidak mengetahui tentang penyakitnya, tapi keluarga diminta untuk Oke. nggak dikasih tahu ke pasien. Ya, oke. Kira-kira ada yang bantu jawab? Tadi udah dijelaskan ya. Ada yang bisa bantu jawab? Izin dokter, Mm-mm. perkenalkan saya Farah Oktavianti dengan NPM akhiran 23. Menurut saya pasien wajib tahu dokter karena itu sudah hak pasien. Jadi untuk pasien sendiri wajib dan berhak untuk mengetahui segala informasi tentang penyakitnya, kemudian penanganan yang harus dilakukan beserta resiko-resikonya seperti itu.
Oke ya, udah sesuai dari etik tadi ya. Jadi pasien harus tahu. Mungkin keluarganya juga dikasih tahu bahwa kami juga memiliki sumpah untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya kepada pasien. Ya, jika keluarga bisa memberitahukan sejujurnya kepada pasien, silakan kita memberikan waktu dan ruang. Tapi jika tidak bisa, maka dokter yang wajib memberitahukan. Ya, nggak ada dasar apapun, nggak ada dasar hukum apapun untuk keluarga untuk melarang dokter memberitahu, nggak ada. Malah dokter yang mempunyai prinsip tadi yang wajib memberitahukan ke pasien. Ya, tidak boleh ada rahasia. Sekalipun HIV, suaminya HIV, jangan kasih tahu ke istrinya lah, kasihan nanti. Doa apa ya nggak malah kasihan kalau istrinya nggak dikasih tahu. Iya kan? Nah, jadi untuk kebaikan bersama ya prinsip-prinsip tadi harus kita jalankan. Wajib kita beritahukan. Ya, bagaimana prosesnya? Ya, kita sampaikan ke pasiennya bahwa ini harus diberitahu. Apakah pasien mau memberitahu atau dari dokter, mungkin itu bisa didiskusikan. Tapi yang pasti dokter wajib memberitahu. Nggak boleh ada rahasia dengan pasien. Baik, Dok. Terima kasih. Oke, udah ya. Pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya.